Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para pendengar setia Dialektika malam ini. Dan malam ini kita sebenarnya akan membahas satu tema yang menarik. Tema ini sebenarnya adalah tema yang berkaitan dengan kampanye Prabowo. Dan kampanye Prabowo ini sekarang ini menimbulkan masalah perdebatan yang luar biasa. Karena ada dianggap apa yang dikemukakan itu terlalu ideal dan akan mungkin jauh sekali atau kemungkinannya sulit sekali untuk diwujudkan. Teman-teman sekalian, saya akan berikan judul diskusi malam ini tentang janji Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia jadi negara welfare state. Teman-teman sekalian, sebelum mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, sebenarnya sudah ada dibuat satu diskusi ringkas tentang welfare state ini dengan membukakan konsep dari Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama, yang beliau memang mendapatkan pemikiran tentang welfare state itu ketika dia memberikan kuliah. Dan kemudian pada waktu itu sebenarnya sebelum tahun 1945, tahun 1944 itu, sudah berkembang sekali di Eropa tentang satu bentuk negara yang sekarang ini mempengaruhi hampir sebagian besar negara-negara Eropa, di mana mereka menyatakan diri negara itu sebagai negara welfare state. Begitu Dr. Muhammad Hatta sebenarnya ke Indonesia, dia mencoba untuk merumuskan tentang bagaimana rencana Indonesia setelah merdeka, terutama sekali bagaimana bentuk ekonomi yang dijalankan. Pemikiran Muhammad Hatta itu dia tidak menyebutnya sebagai welfare state, tapi dia mengatakan adalah ekonomi kerakyatan atau ekonomi yang disebut sebagai ekonomi sosial demokrat. Sosialis yang sebenarnya, sosialisme bukan seperti sosialisme seperti negara-negara komunis, tetapi sosialisme yang sesuai dengan kondisi Indonesia yang lebih didasarkan pada apa yang sering disebut sebagai koperasi. Teman-teman sekalian, janji Prabowo Subianto waktu kampanye itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita sebut misalnya dengan bentuk negara kesejahteraan itu. Atau apa yang kita sebut misalnya dengan negara welfare state. Teman-teman sekalian, Prabowo memberikan janji yang sangat menyenangkan untuk didengar. Karena akan memberikan bantuan kepada warga negara. Dan bantuan itu adalah beberapa hal yang sangat sulit didapatkan dan dinikmati oleh warga negara. Sebagian besar malah warga negara yang masih dalam kondisi kemiskinan. Teman-teman sekalian, jadi Prabowo itu sebenarnya seperti memberikan harapan yang sangat luar biasa pada masyarakat atau warga negara. Terutama sekali adalah warga negara miskin. Karena dia mengatakan bahwa warga negara miskin itu akan diberikan berbagai macam bantuan yang menurutnya itu bisa diwujudkan karena Indonesia ini adalah sebuah negara yang hampir memiliki semua kebutuhan dan sumber daya yang bisa didapatkan dari Indonesia sendiri. Jadi memang tidak bisa diragukan bahwa Indonesia ini memang memiliki sumber daya alam yang sangat luas, yang sangat banyak. Dan kemudian yang selama ini jadi permasalahan adalah pengelolaan yang tidak benar dan pemberian misalnya pada pengusaha-pengusaha baik dalam dan luar negeri. Dan tanpa memikirkan misalnya bagaimana masyarakat yang ada di daerah itu memiliki atau memperoleh kemakmuran. Teman-teman sekalian, janji Prabowo ini sepertinya seperti janji yang sangat-sangat diharapkan oleh mahasiswa, oleh semua masyarakat, terutama sekali masyarakat miskin, karena memang ada beberapa janji-janji yang dia kemukakan, dan di sini akan kita jelaskan sebenarnya paling tidak ada 6 masalah yang dia kemukakan yang akan diberikan dan diusahakan selama dia melakukan atau menjadi presiden. Dan dia yakin bahwa itu bisa dilaksanakan. Teman-teman sekalian, jadi tadi saya katakan bahwa ada beberapa negara sebenarnya di Eropa yang sudah menggunakan atau melakukan apa yang disebut dengan ekonomi kesejahteraan itu. Dan pada bagian-bagian ini mungkin begini, kemungkinan besar sebenarnya tentang pemikiran negara kesejahteraan itu sudah diperoleh atau dipahami sendiri oleh Prabowo, karena memang dia kan sering dan tinggal berapa lama misalnya di beberapa negara, misalnya baik di Arab atau terutama sekali di Eropa, dan gagasan-gagasan tentang pemikiran apa yang kita sebut tadi dengan negara kesejahteraan itu sebenarnya juga itu sangat berkaitan erat atau mirip sekali
relevan sekali dengan pemikiran ekonomi Dr. Muhammad Hatta yang sebenarnya dirumuskan dalam ekonomi yang ada di Indonesia ini sesuai dengan apa yang kita sebut misalnya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Teman-teman sekalian, jadi kita sekarang mencoba menjelaskan janji-janji yang dikemukakan calon presiden waktu itu, dan sekarang sekitar 2 bulan lagi, mungkin lebih sedikit, Prabowo akan diresmikan sebagai presiden, dan kemudian dia sebenarnya punya tanggung jawab untuk bisa mengusahakan sekuat tenaga untuk mewujudkan janji-janjinya di dalam pemilihan umum yang lalu. Janji presiden yang berkaitan dengan permasalahan apa yang kita sebut sebenarnya dengan masalah ekonomi. Yang pertama dia mengatakan bahwa kesehatan gratis. Teman-teman sekalian, kalau ini benar-benar dapat dilakukan, coba pikirkan semua warga negara, terutama sekali warga negara yang tidak mampu untuk bisa memenuhi kesehatannya, ini dijamin oleh negara. Dan ini memang adalah suatu jaminan yang selalu diberikan pada negara-negara, terutama sekali negara-negara yang menggunakan atau dengan jelas menyatakan bahwa ekonomi mereka atau negara mereka adalah negara kesejahteraan. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita di Belanda, atau misalnya di Inggris, atau misalnya di Belgia, atau misalnya di Kanada, semua warga negara dijamin kesehatannya tanpa membayar apapun di rumah sakit. Jadi seandainya ini memang benar-benar bisa diwujudkan, nggak usah dalam misalnya 5 tahun, tapi 10 tahun, katakan saja, kalau dia berhasil pada periode pertama, kemungkinan besar masyarakat akan tetap memintanya untuk melanjutkan pada periode kedua. Tapi problemnya tidak akan semudah itu, karena memang kondisi negara kita sekarang tidak memungkinkan untuk bisa dalam 5 tahun, jangankan misalnya pada bagian-bagian yang berikutnya akan kita jelaskan, tapi untuk memberikan jaminan kesehatan gratis pada masyarakat itu tidak mudah dilakukan, karena sekarang kita sebenarnya berada dalam negara yang benar-benar dililit hutang yang luar biasa. Untuk menyelesaikan hutang aja masih sulit. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan subsidi listrik. Coba Anda bayangkan, apakah mungkin misalnya sebagian besar masyarakat yang tidak mampu listriknya gratis? Apakah ini bisa diterima secara logis? Karena kita lihat sekarang justru sebenarnya yang direncanakan oleh pemerintah sekarang itu adalah menaikkan bukan hanya listrik, tapi hampir semua ya kebutuhan-kebutuhan dalam hidup, termasuk misalnya pajak. Teman-teman sekalian, jadi itu yang saya katakan sebenarnya dari awal, bahwa ada kesulitan besar untuk bisa mewujudkan apa janji-janji Prabowo ini. Yang ketiga adalah apa yang dia kemukakan itu, subsidi BBM. Teman-teman sekalian, di dalam penjelasan melalui media ketika dia ditanyakan bagaimana caranya, dia mengatakan bahwa sebenarnya nanti kita bisa membuat bentuk-bentuk energi baru yang tidak perlu bantuan dari negara manapun, karena kita punya ya macam-macam lah disebutkan, misalnya sumber daya alam, termasuk misalnya singkong, termasuk macam-macam, itu bisa diubah, atau misalnya kelapa sawit, itu bisa diubah menjadi bahan bakar. Ini apakah realistik? Sementara sekarang kita lihat misalnya bagaimana masyarakat yang tanahnya sudah lama dikuasai untuk katakan misalnya tanaman sawit itu justru sebenarnya mereka sendiri hidupnya dengan susah payah. Bagaimana mungkin subsidi BBM itu akan diberikan? Karena sekarang pun sebenarnya kita sudah ada melihat tanda-tanda kesulitan untuk memperoleh bahan bakar itu di beberapa tempat. Sudah ada antrian-antrian untuk bisa memperoleh bahan bakar. Belum lagi misalnya kalau kondisi ekonomi yang kita katakan akan menghadapi krisis ini akan menimbulkan, apalagi kita masih memerlukan bahan bakar yang sifatnya sebenarnya masih impor, maka kita akan mengalami kesulitan sekali untuk memenuhi apa yang disebut dengan subsidi bahan bakar itu. Teman-teman sekalian, ketiga masalah yang dimukakan oleh Prabowo ini, tidak memang mengharapkan dia bisa mewujudkan itu, tetapi sejauh kita menggunakan pemikiran yang sifatnya rasional dan berdasarkan fakta-fakta yang ada sekarang, akan sulit sekali untuk bisa mewujudkan ini. Apalagi kalau nanti Prabowo memilih orang-orang yang ada di kabinet itu sebenarnya hanya berdasarkan kekeluargaan, berdasarkan teman-teman misalnya yang membantu untuk memenangkan dia di dalam pemilihan. Apalagi misalnya sebagian dari orang-orang yang sekarang akan menjadi anggota kabinet, itu sebenarnya tidak lepas dari korupsi. Apakah mungkin misalnya orang-orang seperti itu bisa membantu mewujudkan gagasan-gagasan yang sangat ideal ini?
Teman-teman sekalian, terutama sekali misalnya pada Prabowo, harus benar-benar berpikir untuk bisa membentuk apa yang kita sebut dengan kabinet itu terdiri dari orang-orang yang benar-benar memiliki profesionalitas yang luar biasa, karena itu sebenarnya salah satu syarat untuk bisa ada kemajuan ekonomi dan hilangnya berbagai macam masalah-masalah masyarakat yang selama ini tidak bisa terselesaikan. Tanpa itu, jangan berharap negara ini bisa makmur dan negara yang diciptakan menjadi negara sejahtera itu akan semakin jauh dari harapan. Kita bisa melihat sekarang, apalagi misalnya dalam 10 tahun ini, tidak ada seorang ahli pun yang menganggap bahwa Jokowi itu berhasil meningkatkan kondisi ekonomi kita. Lalu, bagaimana kalau misalnya ini dilanjutkan? Bagaimana kebijakan itu akan dilanjutkan? Bagaimana misalnya masalah IKN dan seterusnya sekarang itu semua orang sudah mengatakan bahwa perlunya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini diminta pertanggungjawaban yang adil melalui hukum. Saya pikir ini hal-hal yang tidak mungkin bisa diabaikan begitu saja. Dan kita lihat semakin hari tuntutan masyarakat tentang itu semakin luas. Yang keempat adalah sekolah gratis. Apa mungkin kalau misalnya dijanjikan ada sekolah gratis mulai dari SMP sampai perguruan tinggi, terutama sekali perguruan tinggi negeri, coba bayangkan bagaimana mungkin itu bisa. Sekolah gratis. Sekarang aja misalnya tentang ada dikatakan usaha untuk misalnya memberikan makan pada anak-anak. Dan itu sekarang pun sudah mulai di antara pendukung Prabowo sendiri sudah mulai ribut. Apakah misalnya mungkin diberikan misalnya 15 dengan seharga 15.000 untuk satu orang anak harga makannya. Dan kemudian itu misalnya sampai mengeluarkan 71 triliun lebih untuk 1 tahun. Apakah mungkin ada dana untuk itu? Sekarang justru mulai berubah. Dan dikatakan cukup 7.500 per porsi. Tapi apa itu mungkin? Dan bagaimana kalaupun misalnya dari segi ekonomi mungkin nggak dengan mudah di seluruh Indonesia itu diatur. Bagaimana misalnya kalau orang kebetulan kalau hanya dibatasi lagi yang tidak dapat kupon tentang ya anak yang akan makan itu juga akan menjadi permasalahan. Akan banyak sekali sebenarnya problem yang muncul dari gagasan-gagasan yang memang kedengarannya begitu indah, begitu bagus, tapi pasti menghadapi berbagai macam masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Teman-teman sekalian, kita harus benar-benar berupaya untuk berpikir bagaimana bisa ini supaya terwujud. Dan terutama sekali pada Prabowo dan kabinetnya, bagaimana yang sudah dikemukakan ini bisa dijalankan dan diwujudkan dalam usaha-usaha keras. Teman-teman sekalian, sekarang saja dikatakan bahwa anggaran untuk pendidikan di Indonesia ini itu adalah ya 20% dari APBN. Untuk tahun 2024 saja sebenarnya mestinya ada 665 triliun untuk pendidikan, tapi yang terrealisasi dan nyatanya hanya 15% dari apa yang dikatakan 665 triliun itu, dan itu hanya 15% yang masuk ke dana pendidikan, dan itu hanya sekitar 98 triliun. Lalu yang ratusan triliun lain itu kemana? Itu sampai sekarang tidak jelas, dan tidak ada alasan, dan tidak ada penjelasan sedikit pun dari pemerintah. Seandainya memang pemerintah tetap menggunakan dana yang 606 triliun itu, sebenarnya memang bisa gratis semua mulai SD sampai perguruan tinggi. Tapi kan kenyataannya kita tidak mau tahu kemana uang-uang itu larinya. Yang berikutnya adalah makan siang gratis. Tadi sudah disinggung pada bagian atas. Ya misalnya apakah mungkin misalnya ini bisa terlaksana. Dan harapan kita memang semestinya janji-janji kampanye yang sudah dikemukakan oleh tim Prabowo itu bertanggung jawab untuk bisa melaksanakan janji-janji itu. Kalau tidak, pastikan banyak protes dari masyarakat. Yang keenam adalah subsidi angkutan mengatasi kesulitan masyarakat untuk bisa memperoleh angkutan. Coba saja misalnya untuk Jakarta saja, nggak usah misalnya angkutan apa, antar kota. Semua kota seperti juga di kemarin dilakukan di Jakarta, yang kita sebut dengan Jaklingko. Jadi kalau kita misalnya naik bis, dari bis 1, bis 2, seterusnya itu kita bisa bebas bayaran, ya tidak usah bebas pun. Tapi misalnya diberikan bukan untuk semua, dibebaskan angkutan seperti yang dikemukakan oleh
Prabowo itu sudah sangat membantu misalnya untuk anak-anak yang sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi dan kemudian misalnya pada fakir miskin itu mereka dibebaskan untuk angkutan-angkutan dalam kota, itu sudah sangat membantu. Teman-teman sekalian, saya misalnya pernah mencoba bagaimana misalnya di Belanda kita memang mahasiswa itu kita keluar masuk kemanapun selama sejauh di dalam kota itu kita tidak pernah diminta 1 sen pun untuk biaya pengangkutan dalam kota. Dan saya pikir gagasan-gagasan seperti ini sebenarnya yang dikemukakan oleh presiden yang akan datang, Prabowo Subianto itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah gratis untuk perguruan tinggi negeri. Coba bayangkan, sekarang saja begitu banyak universitas, mulai dari TK sampai misalnya Universitas Muhammadiyah itu, membuat satu bentuk perguruan tinggi. Dan mereka sebenarnya ratusan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dan itu sebenarnya bantuan yang luar biasa untuk pemerintah. Dan itu mestinya memang kewajiban pemerintah. Dan seandainya memang pemerintah bisa memberikan gratis untuk perguruan tinggi negeri, ini adalah suatu hal yang sangat baik. Jadi bukan hanya untuk perguruan tinggi negeri saja, tetapi juga mestinya untuk perguruan tinggi swasta. Untuk perguruan tinggi misalnya Muhammadiyah atau perguruan tinggi yang lain yang dilakukan oleh organisasi tertentu. Karena itu adalah sebenarnya sesuatu yang benar-benar bisa lebih mewujudkan apa yang kita sebut misalnya kemajuan bangsa dan negara. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa maju makmur tanpa ada keutamaan, kekuatan di dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan itu adalah salah satu syarat penting. Dan itu juga yang memungkinkan misalnya Inggris, Belanda, Jerman, dan Kanada. Mereka bisa mewujudkan apa yang dikemukakan oleh Prabowo Subianto dalam bentuk negara kesejahteraan. Teman-teman sekalian, ini hal yang sangat penting sebenarnya untuk kita pahami, terutama sekali bagi mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, dan lebih-lebihnya lagi pada pemerintah, mulai misalnya dari presiden, kabinet, sampai misalnya ke pemerintahan lebih di bawahnya, gubernur, bupati, sampai ke desa-desa. Teman-teman sekalian, Indonesia ini memang mestinya sudah harus maju dengan sumber kekayaan yang selama ini luar biasa, tapi diselewengkan oleh para pengusaha dalam dan luar negeri dengan korupsi yang luar biasa pula. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.